warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Broman, kembali lagi di Broman Podcast edisi positif. Podcast seru tapi inspiratif. Bersama saya Yelistia Akbari. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali di studio Broman. Di mana tamu kita hari ini adalah Ketua Komite MAN 1 Pangkal Pinang yang terpilih dari hasil rapat pada hari ini, yang kemudian nantinya menjadi Ketua Komite untuk periode tahun 2025 dan seterusnya. Baik, mari kita sapa dulu beliau, yaitu Bapak Muhammad Haris, Magister Agama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Tia. Baik, akan saya perkenalkan sedikit. Beliau merupakan pegawai di Sekretariat Kota Pangkal Pinang, khususnya di bidang Esra, yang pada hari ini di rapat hari ini ya Pak ya, secara dadakan ya Pak ya, terpilih sebagai Ketua Komite MAN 1 Pangkal Pinang. Selamat Bapak atas amanah. Terima kasih. Gimana perasaannya Pak terpilih sebagai Ketua Komite? Ya gimana ya, nggak ada persiapan untuk jadi, karena hadir untuk menghormati sekolah, undangan, tapi ternyata wali murid mempercayakan gimana lagi ya. Iya. Amanah harus dijalankan. Iya betul Bapak. Karena memang udah sejak beberapa tahun mungkin pergantiannya udah habis masa jabatannya gitu Pak ya, jadi harus diganti. Dan terima kasih dan alhamdulillah akhirnya Bapak Muhammad Haris terpilih sebagai Ketua Komite. Ya, terima kasih. Dan gini nih Pak, kalau ngomongin komite sebenarnya agak cukup sensitif ya Pak ya, dibilang sensitif tapi ini juga menarik. Sebenarnya gimana sih pandangan Bapak Haris tentang komite di sekolah, khususnya di MAN 1 Pangkal Pinang? Apakah komite itu dibutuhkan di MAN 1 Pangkal Pinang? Ya, terima kasih Bu Tia. Komite itu orang pasti akan, kalau membahas komite itu pasti larinya itu pembiayaan, dan itu sudah pasti, karena memang dibentuknya komite itu kan bagaimana menopang pembiayaan yang tidak tercover oleh anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau bantuan pemerintah. Kalau kita sebelum melanjutkan tentang komite dan perannya itu, memang ulama-ulama dulu itu juga sudah menekankan ya, bahwasanya salah satu yang penting dalam pendidikan itu adalah biaya. Ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kitabnya ditulis Imam Az-Zarnuji, itu ala tanalul ilma illa bisitatin. Kamu tidak akan bisa menerima ilmu kecuali dengan 6 syarat. 6 syarat. 6 syarat itu salah satu diantaranya itu bulghoh. Bulghoh itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah biaya. Karena kita belajar itu butuh yang namanya biaya. Gampanglah beli buku, perjalanan, dan lain sebagainya itu biaya. Dan kalau biaya itu karena begitu pentingnya untuk menopang proses pendidikan, maka ya tidak salah kalau komite itu dibentuk. Karena salah satu upayanya bagaimana cara mendorong supaya proses pendidikan itu berjalan dengan baik. Makanya dari itu komite itu sendiri memang keberadaannya itu sangat penting, karena juga bagian dari mensupport pendidikan yang ada. Dan memang tanggung jawab pendidikan itu sebenarnya kan di tangan orang tua sebenarnya. Makanya dalam Al-Quran itu kan ku anfusakum wa ahlikum naro ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan tanggung jawab seorang keluarga itu adalah terutama orang tua itu menjaga anak-anaknya supaya tidak masuk ke neraka. Caranya dengan apa? Pendidikan. Nah gitu. Nah, pendidikan itu kan prosesnya kan panjang dan bermacam-macam, kompleks. Sehingga ketika berbicara dengan komite penting karena untuk pembiayaan. Dan orang tua juga harus andil di situ untuk pembiayaan dan lain sebagainya. Makanya butuh juga yang namanya kesadaran akan pentingnya biaya dalam pembiayaan pendidikan, karena itu pun nanti akan kembali kepada orang tua sendiri. Karena kalau seandainya orang tua itu mampu mendidik anaknya sendiri ya nggak ada masalah. Tapi saat ini ya kita kan perlu keterbatasan. Kalaupun bisa mendidik dengan keluarganya sendiri, mendidik anaknya sendiri, tapi pemerintah itu kan menyiapkan yang namanya lisensi ijazah itu. Bisa nggak orang tua itu mengeluarkan ijazah karena keterbatasan itu? Saya menangkap Bapak sangat paham sekali dengan masalah pembiayaan, pendanaan, dan sekolah, karena background Bapak memang pernah berpengalaman di Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang ya Pak ya.
Ya sedikit banyak ya tahu, bukan Iya, paham ya, bukan tahu paham, saja. tapi cukup Iya, pernah bergelut di bidang pendidikan. insya Allah, insya Allah. Cuman mungkin sedikit untuk mengedukasi gitu Ya, Pak. Kita tidak akan menolak bahwa sekolah atau pendidikan itu butuh namanya pembiayaan. ya, Dan sehingga bermuara, ayo mari kita ada komite gitu ya, Pak di ya, sekolah. ya. Tapi pasti di luar sana ada persepsi bahwa lah ada pemerintah. Gratis, sekolah gratis Iya itu kan? tadi ya. Katanya Ya. sekolah gratis sampai 12 tahun. Ya, ya, Kok masih harus ada komite dengan ada iuran yang katanya ya, ya, sukarela ya. gitu. Gimana pandangan Bapak dan tanggapan Bapak terhadap persepsi-persepsi yang ada? Ya, persepsi masyarakat yang mengatakan sekolah gratis dan tidak perlu lagi adanya apa sumbangan-sumbangan ke sekolah karena ada bos dan sebagainya, tidak salah. Tapi informasi tersebut kan dikatakan belum lengkap. Ya. Pemerintah itu memberikan bantuan kalau biaya operasional sekolah yang namanya BOS itu bagaimanapun juga selain memberikan satu bantuan itu juga mereka mengeluarkan yang namanya juknis, petunjuk teknis, sehingga petunjuk teknis itu aturan yang harus ditaati oleh warga sekolah ketika membelanjakan itu dengan ketentuan pembelian-pembelian dan juga pembiayaan-pembiayaan tertentu. Tidak boleh keluar dari juknis itu. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan keluar dari juknis itu wah banyak itu. Ada standar biayanya sehingga kalau tidak ada support dari luar ya sulit, mungkin terbatas itu saja kegiatannya. Tetapi perlu diketahui Bu Tia, bahwasanya memang mungkin orang itu kalau enggak biaya dari bantuan dari pemerintah ya komite. Sebetulnya tidak itu saja Bu Tia. Komite sekolah itu juga diberikan peran yang agak luas. Di samping kerjasama dengan wali murid, itu juga kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang memungkinkan ada keinginan dan punya istilahnya kepedulian terhadap pendidikan. Itu tidak ada salahnya mereka kita dekati, kita ajak sharing, kita diskusi, kami ini punya kegiatan seperti ini loh, yang paling tidak ini juga demi mensukseskan pendidikan. Dan itu insya Allah kalau semua yang kita ajak diskusi, kita bicarakan itu kemudian mereka ada istilahnya nyambung ya komunikasi kita betapa pentingnya pendidikan itu, maka mereka itu tidak segan-segan kok memberikan bantuan. Artinya bahwasanya bantuan yang untuk mensupport sekolah itu ya bukan hanya sekedar dari pemerintah, kemudian dari komite, juga dari pihak ketiga atau pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan. Nah, seperti itu. Berarti sepatutnya itu adalah ketika sekolah butuh mungkin anggaran yang tentunya itu tidak bisa fleksibel karena kalau dari dana pemerintah kita nggak fleksibel. Iya, betul. Banyak, itu sebagusnya memang dari komite yang bekerja sama, jangan sekolah Pak ngajuin proposal pihak ketiga, dan itu nggak boleh ya. Nah ini menarik karena akan berkaitan dengan visi dan misi utama Bapak nanti setelah hari ini, keesokan harinya menjabat sebagai ketua komite. Gimana nih Pak visi misi dan program dan rencana ke depan Bapak? Iya, antara kepala sekolah dan komite itu nggak bisa dilepaskan. Karena kepala sekolah itu kan dia menjadi manajer dan mengkoordinir untuk kemajuan sekolah ya. Dan kami komite yang mewakili dari wali murid itu ya support apa sih kebutuhan yang ada di sekolah itu. Maka komunikasi ini ketika berjalan dengan baik, maka tujuan akan pendidikan tersebut itu akan mudah diraih ya. Jadi asalkan antara kepala sekolah dan wali murid atau komite itu ada keterbukaan, ada komunikasi, dan ada kerjasama yang baik, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Karena kepala sekolah saja seandainya dia ketika diberikan amanah menjadi kepala sekolah, paling tidak kan sudah memikirkan apa sih yang harus saya lakukan ketika saya diberikan amanah itu. Nah, kalau kepala sekolah tidak punya visi, tidak punya misi, ya asal ngelinding saja. Ya, tapi ketika kepala sekolah itu saya itu punya rencana kayak begini loh. Nah, kalau sudah ada rencana kayak begitu, berarti kan dia
tujuan yang akan dicapai itu sudah jelas. Nah, peran dari komite sekolah itu ya mendukung gitu. Menyempurnakan dari kekurangan yang ada, keterbatasan itu. Iya, jadi biasanya itu kan komunikasinya, Pak, kami itu ada program seperti ini, dan komite mohon untuk memberikan solusi, baik itu merupakan bantuan, entah itu diusahakan dari mana, dari pihak luar atau dari lingkup orang tua sendiri yang tergabung dalam komite, yang kemudian dari situ untuk pelengkap dari biaya yang kurang tadi. Berarti sungguh besar ya Pak kontribusi dari orang tua murid gitu yang dan juga di apa ya, diwakili oleh ketua komite dalam membangun sekolah gitu. Iya betul. Ya bisa dibilang sekolah itu kan rumah kedua. Jadi artinya kalau umpama anak itu mestinya pendidikan di rumah, kemudian nggak bisa karena keterbatasan, kemudian ditempatkan di sekolah, maka ya mestinya orang tua itu memberikan dukungan yang lebih kan, karena nanti kembali lagi ke feedbacknya ke anak itu, keluarga juga. Sebagai bentuk upaya, karena gini Pak, memang ketika saya pernah dengar ceramah. Iya silakan. Ketika kamu nggak memiliki keterbatasan dalam mendidik anak, ya mari kita serahkan ke lembaga pendidikan yang menurut kalian amanah gitu kan. Iya. Jadi karena misalnya kayak keterbatasan tadi sempat kita ngobrol tentang lisensi, kita mampu mendidik, tapi kan terbatas. Iya. Ya, Pak, ya. Orang tua nggak bisa ijazah. Dan apalagi dengan ritme kehidupan saat ini, ibu bekerja, orang tua juga sambil bekerja, kapan waktunya untuk mendidik. Iya. Sehingga feedback upaya untuk berkolaborasi itu ya dalam itu. Nah itu menarik, yang akan menjadi visi misi ke Bapak berarti akan membangun semangat kontribusi. Ya, dalam kontribusi. Tetapi begini, kita juga ada pekerjaan yang mungkin barangkali harus kita lakukan secara terus menerus ya, memberikan kesadaran kepada wali murid. Kadang-kadang ya karena komunikasi yang terputus itu sangat membahayakan sekali. Di sisi lain wali murid itu beranggapan bahwasanya sekolah gratis itu seluruhnya gratis. Tapi perlu juga penyadaran bahwasanya kita itu masih butuh untuk penyempurnaan ini loh. Tapi sifatnya bukan bantuan secara nominal yang ditentukan. Jadi ketika sifatnya sumbangan itu kan kita tahu Bu Tia, sukarela dan tidak ditentukan nominalnya. Jadi sukarela dan tidak ditentukan nominalnya dan tidak rutin. Nah itu artinya sukarela tidak rutin. Dan kita juga mengetuk kesadaran orang tua itu. Kita mengeluarkan biaya ini untuk ini sekian. Ya. Jadi kita akan memberikan semacam informasi bahwasanya kita itu butuh ini dan biayanya sekian, dan mohon untuk bantuannya kita harus menyiapkan sekian. Nah itu, jadi kita juga harus kerjasama juga dengan yang di kelas masing-masing yang disebut dengan paguyuban itu untuk mengkoordinir. Ini sifatnya tidak wajib loh, sifatnya itu tidak rutin loh, tapi minta kesadarannya, itu yang penting. Tapi misalnya dengan metode seperti itu, apakah itu menurut Bapak tidak menjadi tantangan untuk pengembangan pendanaan atau kontribusi pendanaan? Ya, begini, yang namanya sumbangan itu kan memang berdasarkan kesadaran. Ya. Nah, kemudian masa sih ketika nominal sekian saja itu tidak bisa kan gitu, bisa berat, padahal untuk kepentingan anaknya sendiri, untuk kepentingan kecerdasan dari anak yang menjadi tanggungan orang tua tersebut. Maka saya yakin kok itu karena faktor komunikasi saja, dan kita juga tetap untuk memberikan kesadaran kepada orang tua. Bu, kalau seandainya ibu nyumbang sekian, kira-kira keberatan enggak? Nah, sifatnya kan bahasanya seperti itu. Tidak, Bu, harus nyumbang sekian, Bu. Kalau enggak nanti anak ibu enggak. Tidak. Itu kalau sudah diwajibkan, itu sudah enggak bisa. Sumbangan lagi. Itu pemaksaan. Iuran jadinya. Iuran yang tidak diperkenankan. Iya, betul sekali. Ya, berarti memang
akan menjadi tugas yang cukup berat untuk Lumayan. semangat kontribusi Semangat ya, Pak. kontribusi ya, Itu nanti gimana Bapak membagi waktu di salah-salah kesibukan Bapak yang saya yakin cukup padat gitu, Pak? Ya, kita ini kan nggak kerja sendiri ya. Ada tim dan kami juga akan membentuk komunikasi dengan paguyuban, dan paguyuban itulah yang nanti akan memberikan semacam pengarahan, pencerahan dan mengkoordinir agar supaya nanti orang-orang yang ada di lingkup paguyuban sendiri itu sadar terhadap pentingnya pendidikan itu tersebut. Saya yakin kok orang itu ketika untuk biaya dan untuk kebaikan anaknya sendiri, kenapa enggak? Iya. Tapi intinya Bu Tia, outputnya juga harus jelas. Jangan sampai kegiatan ada, output nggak ada. Itu orang tua itu pasti akan senantiasa memantau itu, Bu Tia. Akuntabilitas dan transparansi dananya itu. Ya, betul. Itu penting. Jadi nanti kedepannya mungkin juga kita akan men-insight akuntabilitas dan transparansinya. Iya. Walaupun dia menyumbangnya 50.000, apa sih outputnya? Ya, hasilnya, itu gitu betul. Dan saya yakin kalau jelas di era sekarang semakin jelas itu orang semakin paham, dan kalau memang bernilai positif akan semakin mendukung. Iya. Gitu, ya. Apalagi orang tua siswa yang udah handphone tinggal WA grup. Betul sekali ya. Gitu ya Pak ya. Cuman tadi itu saya memberikan pesan bahwasanya kalaupun ada informasi yang belum jelas, itu tolong komunikasikan secara intern dulu. Nah, kalau jangan sampai ibaratnya lebih baik pecah di perut daripada pecah di mulut kan gitu kan. Betul. Artinya bahwasanya kalau masih ada waktu untuk dikomunikasikan dulu, cross check tentang hal-hal yang perlu dialog dulu. Jangan sampai informasi belum jelas tiba-tiba diinformasikan ke pihak yang tidak gitu ya. Jadinya hoax ya Pak. Ya. Jadi itu tadi berarti saya menangkap beberapa program prioritas Bapak di kemudian hari mungkin mengaktifkan lagi forum komunikasi. Forum komunikasi itu yang penting ya. Untuk menumbuhkan semangat kontribusi dan kesadaran untuk turut membangun lembaga pendidikan ini ya. Apalagi untuk Madrasah Aliyah Negeri kan satu Pangkal Pinang ini cuma satu-satunya Pak. Betul sekali. Di Kota Pangkal Pinang. Iya. Kota Pangkal Pinang yang negeri. Jadi ya itu tadi, dan jumlah siswa juga cukup banyak gitu Pak. Kegiatan itu anak-anak ikut semakin banyak Pak. Betul sekali. Tahun, gitu ya, Pak. Dan tentunya itu kalau kita hanya mendasarkan kepada dana BOS ataupun dana ini mungkin tidak fleksibel tadi. Betul ya, Pak, untuk pergerakan dan perkembangan sekolah. Menurut Bapak nanti ke depannya bentuk-bentuk sinergi apa saja yang selain itu? Tadi kita udah dapat satu forum gitu ya, forum yang akan dibangun, apalagi yang urgent gitu Pak. Kan Bapak udah rapat tadi, mungkin Bapak sudah mulai melihat, udah mapping nih isu-isunya apa aja. Menurut Bapak apa saja yang krusial atau prioritas Bapak untuk dibangun, sinergi apa yang perlu dibangun antara sekolah, orang tua dan guru gitu. Dari isu-isu dari kinerja komite yang sudah habis masa jabatannya. Ibaratnya setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Jadi mungkin ketika komite sebelumnya ya mungkin dirasa ada prioritas tertentu. Dan yang jelas kalau umpama saya diberikan amanah juga nanti dengan teman-teman itu juga nanti beda ataupun bahkan sama. Karena saya yakin itu prioritas macam-macam itu akan berbeda dengan tantangan dan keadaan masing-masing. Paling tidak kenyamanan sekolah itu paling penting, termasuk tadi itu ada juga yang disampaikan Pak kita perlu WC dan lain sebagainya, yang untuk sejumlah anak itu skala WC-nya itu berapa, itu kan harus diperhatikan juga gitu. Artinya ketika dulu Bapak Pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantoro itu luar biasa, tidak menyebutnya sebagai sekolah tapi taman loh. Taman siswa. Taman itu kalau Bu Tia ini mau jalan-jalan itu kan ke taman itu kan sesuatu yang menarik ya. Kalau stres, kalau apa itu namanya pikiran lagi rupek, pikiran lagi kalut dan lain sebagainya, ketika pergi ke taman itu akan menjadi nyaman. Nah, itulah menjadi peran yang nanti bisa sekolah tunjukkan bahwasanya sebetulnya sekolah itu jangan menjadi tempat yang tidak nyaman, yang anak itu malas untuk datang. Sehingga
apa yang nanti bisa dibuat oleh pihak warga sekolah untuk membuat sekolah itu menjadi taman, ya sesuatu yang nyaman, sesuatu yang menarik, sehingga anak itu menjadi senang di sekolah dan benar-benar menjadi rumah kedua. Gitu. Kalau sudah seperti itu muncul, itu nanti anak itu akan ada kepedulian terhadap sekolah, dan orang tuanya pun seperti itu. Oh, kepedulian itu akan muncul dengan sendirinya. Artinya semua pihak itu juga harus memberikan peran di situ sehingga sekolah itu menjadi nyaman. Termasuk, ya mohon maaf ya, guru-guru itu betul-betul memberikan ketenangan kepada siswa, betul-betul melayani, tidak banyak jam kosong dan lain sebagainya. Nah, sehingga anak itu merasa terhargai dengan datangnya ke situ itu. Dan ini juga butuh yang namanya kesadaran, dan mudah-mudahan selanjutnya kita ini, apa tujuan kita ini kan bagaimana menjadi lebih baik ya. Karena hidup ini, karena kalau kita niatkan hanya mencari materi, itu terlalu pendek dari rencana kita, itu nggak selesai. Tapi kalau kita niatkan dengan ibadah, kita mengajar niatkan ibadah, kita melakukan yang positif di depan anak-anak kita, itu kita niatkan ibadah, maka kita akan berjalan dengan ringan, kaki kita, tangan kita pun akan melakukan sesuatu itu menjadi ringan. Misalnya didukung dengan infrastruktur, betul dan sekali, sifatnya yang dan infrastruktur, ya, warga sekolah itu akan semakin bagus. Betul sekali. Sekolah seperti taman. Ya, kita betul. Ya, kita lihatlah ya perannya komite kan Butiasau sendiri ya, mensupport kayak tempat-tempat. Betul, Bapak. Tempat ini ya barangkali hasil ya. Iya. Beneran. Ya. Dimana waktu itu anak-anak Mami ini animonya di bidang video kreatif, digitalisasi itu kan sangat, ya udah era mereka. Zaman kita mungkin nggak ada. Iya. Zaman mereka ketika dibuat animonya sangat tinggi, dan akhirnya mereka menghasilkan sekali juara lomba gitu. Itu sesuatu yang luar biasa karena dukungan komite. Karena kalau misalnya dari anggaran sekolah mungkin kalau mau tiba-tiba dan dadakan itu nggak bisa. Gitu. Iya, karena memang yang namanya pembelajaran itu kan memang tidak selamanya kaku ya, Putih ya. Makanya dulu itu ada Ali bin Abi Thalib itu, ajarkan anakmu sesuai dengan zamannya. Betul. Itu kan artinya. Iya, sama juga. Filosofinya. Iya, artinya apa? Bahwasanya kita hidup itu untuk sekarang, dan anak kita itu untuk hidup masa depan. Jangan mereka sesuai dengan zamannya ya, gitu. Sehingga anak itu nggak bosen dan memang nyaman kan gitu kan. Ya, kita paksakan anak misalnya belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab ya misalnya. Kemudian anak kita suruh nerjemah, buka kamus seperti kita dulu. Itu kan sudah anti sekali itu kan anak. Jadi mereka itu dengan cara terjemahan yang pakai Google Translate. Iya, itulah. Betul itu paling tidak seorang guru kan juga harus mengimbangi itu juga. Gurunya juga perlu upgrade ya. Iya. Sekolahnya upgrade juga. Iya. Nanti sekolahnya upgrade, gurunya mau di situ-situ juga ya, nggak berkembang juga ya. Iya. Keterbatasan gitu. Betul sekali Putih ya. Harus bareng gitu. Iya, Harus bareng gitu. Baik. Tapi sedikit tanggapan Bapak gimana nih Pak? Pandangan Bapak tentang seberapa pentingnya peran orang tua dalam menunjang keberhasilan pendidikan di masa Makabi? Iya. Orang tua itu termasuk kita, insya Allah kita kan sekolah yang berbasis agama ya, Madrasah Aliyah, dan itu tentu nilai keagamaan itu ada di situ. Makanya apa yang pernah saya sampaikan dari ku anfusakum ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu pernah ditanyakan juga kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, kalau menjaga diri saya ke api neraka saya tahu, tetapi bagaimana cara untuk menjaga keluarga saya termasuk anak-anak saya? Apa jawaban Ali itu? Alimuhum wa adibuhum wa alimuhum. Ajarkan adab dan ajarkan ilmu. Adab itu apa? Untuk pergaulan mereka, biar mereka ini pergaulannya bagus. Ajarkan ilmu untuk apa? Untuk kelangsungan hidup mereka di masa depan. Jadi
2 poin. Beberapa tahun yang lalu Ali bin Abi Thalib itu sudah memformulasikan pentingnya adab Dan untuk ini diajarkan dan juga ilmu kepada anak. yang sekarang dikonversikan sebagai kemampuan kognitif Betul. dan juga kemampuan Karakter lah ibaratnya ya, betul. Pendidikan karakter itu. Jadi sebenarnya tanpa ada teori-teori yang baru itu, ketika kita memberikan pendidikan yang berbasis Islam itu, kita akan menemukan di situ bahwasanya bukan hanya sekedar ilmu, tapi adab juga penting, kan seperti itu. Udah diajarkan beribuan tahun Betul. yang lalu, ya, Pak, ya. Bahkan ulama kita itu kenapa kok ketika dia berilmu, tapi kok dengan ilmunya itu menambah dia menjadi tawadhu, karena ternyata adab dulu diajarkan, akhlak dulu diajarkan, baru diajarkan ilmu. Nah gitu kan. Kalau ilmu dulu bisa jadi menjadi sombong, nggak harus ya. Itulah. Jadi dahulukan adab di atas Betul, ilmu. di atas Jadi ilmu. yang perlu kita ajarkan adalah adab. Adab, dulu, ya, ilmu. ya. Kalau ilmu doang misalnya jadinya sombong. Iya. Jadi tugas peran orang tua yang penting itu adalah memang mendorong anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan karakter atau adab Iya, dulu. iya. Karena ya sekarang kadang saya juga ngerasa sebagai orang tua ya Pak ya, dengan beban kerja tinggi, dengan ritme pekerjaan juga memiliki keterbatasan dalam mendidik penanaman karakter itu. Dan harapan saya adalah ketika saya menyekolahkan ke lembaga pendidikan, institusi pendidikan yang bagus, punya visi misi dan nilai-nilai yang selaras dengan harapan saya, itu bisa membentuk karakter yang baik juga. Dan mungkin itu juga harapan para orang tua murid menyekolahkan anak dengan satu pangkal pinang. Iya. Jadi tadi itu memang Pak Sulaiman sebagai kepala sekolah itu kan menekankan betul mas'uliyah atau tanggung jawab ya. Jadi kalau sebenarnya kalau orang tua tahu ya, pendidikan anak itu ketika 12 tahun ke bawah itu pendidikan yang sifatnya memaksa. Jadi ketika anak itu diajarkan betul-betul dipaksa, makanya kalau nggak mau dipukul, begitu kan. Nah, ketika di atas 12 tahun itu sudah ringan, hanya mengarahkan. Gitu. Nah, kalau orang tua itu nggak memperhatikan itu, anak itu dibiarkan saja, nggak sholat dibiarkanlah. Yang yang susah itu ketika di SMA-nya disuruh untuk sholat saja kejar-kejaran. Nah, itu jadi fenomena yang betul sekali. Ini sebenarnya kalau anak itu sudah terdidik dari kecil dan terbiasa dengan rutinitas, nggak susah lagi. Nggak susah lagi, betul. Jadi kadang cukup miris ketika sholat terus dikejar-kejar. Ya, betul. Nah, sholat kesadarannya belum muncul. Betul. Nah, dan itu sebenarnya bukan tanggung jawab sekolah seutuhnya. Ya betul, itu tadi kerjasama dengan orang tua. Makanya ada program yang parenting, hubungan komunikasi itu sangat penting sekali. Jangan orang tua menyerahkan ke sekolah, dan sekolah bukan anakku kok kayak gitu kan nggak bisa. Kan aku udah nyekolahin anakku di situ, itu tugas kalian. Itulah betul. Masalahnya orang tua dulu dan sekarang beda. Iya. Betul. Kalau sekarang guru marahin. Iya. Betul sekali. Iya. Gitu ya, Pak. Ada sedikit dilematik dalam pendidikan. Iya betul. Baik Pak, ada pertanyaan terakhir. Saya ingin berhubung Bapak Ketua Komite baru gitu Pak, dan ada fenomena dan isu-isu lagi terkait PKS kayak gitu ya Pak ya, yang sempat menjadi viral beberapa hari terakhir. Iya. PKS nggak boleh lagi ada pungutan gitu Pak. Nah gimana tuh Pak tanggapan Bapak? Ya, sebenarnya kita perlu mengacu lagi dengan ketentuan tentang PES itu sendiri. Kalau PES itu memang memberikan ketentuan bahwasanya buku itu sudah dijamin oleh pemerintah dengan anggaran yang sudah disediakan, maka ada tanggung jawab di situ untuk memberikan pembiayaan buku itu kepada dana yang ada di PES tersebut. Tapi ketika tidak terdapat dalam juknis tidak akomodir, maka alternatif yang kedua ya, bisa itu dikomunikasikan dengan orang tua melalui pembelian buku. Jadi kalau seperti itu tetap kita harus melihat dasar hukum yang ada, jangan sampai nanti karena memang kesulitan dari buku nggak boleh beli kok, nggak boleh, sehingga anak itu nanti akhirnya belajar tanpa buku, itu juga jangan sampai seperti itu. Makanya kalaupun umpama memungkinkan untuk beli buku, ya gimana tidak,
Misalnya kayak gini, secara faktualnya adalah untuk buku-buku keagamaan jujur li gitu ya, Pak, memang agak kurang tersupport dari pemerintah. Kalau boleh saya bilang. Jadi buku-buku yang datang itu untuk keagamaan memang agak kurang karena mungkin madrasah kan di bawah naungan besarnya adalah Kementerian Agama. Dan saya juga kurang memahami untuk alur kenapa buku-buku keagamaan untuk pembelajaran gitu agak cukup terbatas. Tapi itu saya dengar isunya misalnya dari perpustakaan sempat ngomong kalau buku-buku lain itu cukup banyak untuk menjadi sumber belajar anak. Buku keagamaan itu agak terbatas. Kayak model bahasa Arab kayak gitu, bahasa Arab ataupun materi-materi lain, sehingga ya memang sejauh ini solusinya ya memang anak harus beli buku dulu menyediakan dan mereka mencari harga yang cukup ekonomis. Sakit tidak mau memberatkan peserta didik gitu kan. Kemudian muncullah isu-isu seperti itu yang cukup jadi dilema buat guru-guru gitu Pak. Jadi apakah Bapak punya tanggapan sepatutnya, idealnya yang safety buat guru, nyaman buat siswa itu gimana Pak? Dalam terkait pengadaan buku-buku yang KKS nggak boleh gitu kan, sekolah nggak boleh langsung ke penerbit gitu. Gimana yang ideal dan harmonisnya gitu, regulasinya? Yang jelas bagaimanapun juga kita kan juga mengacu ke ketentuan yang ada. Jadi itu juga perlu kita pelajari lebih lanjut itu sehingga nanti tidak menjadi apa istilahnya bumerang bagi kita sendiri, karena apalagi seorang guru itu kan memang benar-benar dengan segala keahliannya itu bagian dari jabatan profesi. Makanya jabatan profesi itu ada yang namanya tunjangan profesinya, sehingga segala sesuatunya sudah melekat di dia, tenaga yang betul-betul profesional. Nah, kalau sudah dianggap tenaga yang betul-betul profesional, maka sebenarnya tidak diperkenankan juga untuk berbisnis, kan seperti itu kan. Itu dianggap bisnis. Nah, kalau umpama dianggap bisnis, tetapi karena memang hal-hal yang memang ada kendala dan itu tentu harus sepengetahuan kepala sekolah juga, dan juga harus sepengetahuan komite juga kondisi yang ada itu, dan itu nanti akan dibuatlah satu solusi, yang solusi itu nanti akan menjadi solusi yang terbaik, yang aman dari hukum dan juga nanti tidak memberatkan dari pihak wali murid, kan seperti itu. Misalnya guru PPKN terkendala, saya itu sendiri saya nggak terkendala bukunya ada disediakan dari Kemdikbud. Misalnya berarti komunikasikan dulu ke kepala sekolah dan komite, jika memungkinkan malah itu yang bisa kita berikan bantuan gitu ya Pak, dari komite gitu ya. Setidaknya komite itu kan bukan hanya dia bertanggung jawab terhadap pembiayaan, dia adalah orang yang kelompok yang memang itulah yang nanti bertanggung jawab karena telah menyekolahkan anaknya di sini dan berhak untuk tahu gitu. Nah, komite yang kami 9 orang itu kan mewakili saja sebenarnya, sehingga ketika kami ada permasalahan kalau bisa orang tua yang lain juga harus tahu. Jangan sampai nanti ada omongan-omongan yang miring yang nanti cenderung menuduh bahwasanya guru melakukan bisnis ya gitu kan. Nah, itu kita jaga untuk itu. Itu hal-hal yang dunia pendidikan itu hal yang sangat sensitif. Betul, sensitif betul. Sensitif. Baik, percakapan yang sangat cukup menarik hari ini Pak. Tapi sebelum kita closing, apa harapan dan pesan Bapak setelah kedepannya sebagai selaku ketua komite Mansatu Pekerti? Ya, terima kasih. Mungkin closing statement ya Bu Tia ya. Kami sebenarnya ketika di MAN ini, saya juga dulu alumni MAN loh. Oh, Masya Allah. Alumni MAN. Sehingga dulu itu di daerah Jawa Timur, Mansatu ya. Jadi ketika saya memasuki lingkungan MAN itu sudah tidak asing lagi, kayak itu masuk ke dunia saya yang dulu hilang gitu kan. Iya itu. Jadi sehingga ketika berbicara dengan MAN saya nggak begitu asing lagi. Dan saya juga berharap bahwasanya segala sesuatu itu MAN sudah menemukan solusinya. Jadi anak-anak itu sudah kalaupun mencari sesuatu yang terbaik, MAN lah tempatnya, baik itu ekstrakurikuler, akademis dan lain sebagainya, itu MAN lah tempatnya. Karena saya yakin orang tua itu banyak berharap betul
Eman itu menjadi tempat yang betul-betul bisa menjadikan anak itu menjadi output yang terbaik. Bagaimana tidak? Di sini juga ada ilmu umum. Di sini juga ditempa ilmu agama. Di sini juga ada ekstrakurikuler. Kurang lengkap apa coba? Coba di tempat lain, mohon maaf. SMA itu jam agamanya itu cuma 2 jam. Ya, Pak, ya. Itu pun kadang-kadang yang informasi sebelumnya mau dihapus lagi kan. Nah, itu. Dan kita ini sebenarnya itu sekolah yang bisa memberikan apa istilahnya bukan iming-iming, apa istilahnya, iya lebih, tapi karena entah salah di mana, sehingga yang mestinya anak eman itu menjadi anak yang bisa dicontoh dari akhlak dan lain sebagainya, sudah tidak kejar-kejaran dalam sholat dan lain sebagainya, malah di eman ini banyak sekali yang diajak sholat. Tantangannya luar biasa. Iya, wajarlah kalau umpama yang lain. Tapi paling tidak mudah-mudahan ini peran PR kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan saya yakin kok eman itu menjadi menjadi tempat yang terbaik kalau kita kelola bersama-sama. Itu saya yakin itu. Betul, Pak. Dan itu hanya akan terbangun kalau kita memiliki kerjasama yang baik antara sekolah, betul, dan juga para wali murid iya, dan iya. juga siswanya. Iya. Betul. Terima kasih Bapak atas obrolan singkat kita yang cukup menyenangkan dan banyak ibaratnya kalau bahasa sekarang daging gitu ya. Daging semua. Baik, terima kasih Bapak Haris atas kesediaannya untuk hadir di Broman Podcast dan juga semoga dengan terpilihnya Bapak sebagai Ketua Komite Man 1 Pangkal Pinang yang baru bisa membawa perubahan dan juga semakin mendukung perkembangan Man 1 Pangkal Pinang ke arah yang lebih baik demi kemajuan dan kualitas siswa-siswi Man 1 Pangkal Pinang sebagai generasi madrasah. Baik sahabat Broman, demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Broman dan juga konten-konten Broman lainnya. Dan saksikan dan juga nantikan podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.